Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Berjumpa kembali kita pada kajian Kamis malam di channel kesayangan kita Geraha Mu'alaf. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa memberikan kajian-kajian yang mudah-mudahan bermanfaat bagi para pemirsa. Baik, seperti biasa, pada kajian Kamis malam kita menampilkan narasumber yang sudah tidak asing lagi, yaitu Bapak Menhaim Ali. Dan malam hari ini kita nanti akan ditemani oleh Ibu Etika Nur ya. Senang sekali ya nanti kita bisa mendengarkan paparan beliau-beliau mengenai judul yang kita ambil hari ini adalah Ismail Anak Perzinahan. Waduh, judulnya agak serem kayaknya ini ya. Baik, sebelum saya tampilkan para narasumber, seperti biasa, tidak lupa kami mengingatkan bagi para pemirsa yang ingin bersedekah, berzakat, berinfak, dapat menyalurkan ke nomor rekening di Bank Mandiri Syariah di kode bank 451, nomor rekeningnya 1188889995 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid, dan bukti transfer bisa dikirimkan ke nomor handphone 0812 3280 2080 ya, khusus juga untuk wakaf ya, untuk tanah yang sedang dibebaskan oleh Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid berlokasi di Wonosalam, Jombang, Jawa Timur, seluas 6 hektar. Tanah yang dihargai seharga Rp250.000 per meter persegi. Ya, para pemirsa yang ingin berpartisipasi dalam wakaf untuk pembangunan pondok pesantren dan pusat pembinaan mu'alaf, dipersilahkan mengirimkan ke nomor rekening dan ke nomor handphone yang tadi sudah saya sebutkan. Baik, tanpa berpanjang kalam, saya akan menampilkan Bapak Menhaim Ali dan Ibu Etika Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Menhaim Ali, Bu Etika Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mudah-mudahan wabarakatuh. sehat, Pak Dedi. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Pak Ali, Bu Etika sehat, Pak, malam ini, Pak? Ya, alhamdulillah. Sehat walafiat. Sehat semua. Semua sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Pak Ali, kita malam ini mau bahas tajuknya nih Ismail Anak Perzinahan nih. Kenapa nih Pak? Ada yang penting Pak mau disampaikan nih Pak. Silakan Pak pengantarnya Pak. Ini tajuknya ini menyeramkan sebetulnya. Tapi ya terpaksa harus dibahas karena kalau tidak dibahas akan menjadi masalah besar. Baik, Ya. saya akan mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammad wa ala salira. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka sami'ul alim. Al-ayah, sadaqallahul azim. Saudara-saudara pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan mengkaji tema yang sangat krusial untuk harus dibedah pada malam hari ini. Tentu saja saya akan ditemani oleh Ibu Etika supaya kita berdialog lebih ringan, tapi sangat penting untuk dipahami bersama.
tema malam ini kita akan membahas mengenai tuduhan yang tidak tepat oleh salah seorang pendeta yang menyatakan bahwa Ismail disebut sebagai anak zina. Disebut secara terang-terangan dengan sebutan Ismail anak zina. Ini tentu saja merupakan sebuah interpretasi. Kalau sebuah interpretasi tentu harus berdasar pada objek yang tepat. Apakah ini hanya merupakan interpretasi subjektif atau memang punya dasar yang, apalagi teks itu diambil dari tanah Torah Nevi'im, khususnya dari Sefer Bereshit yang berkaitan dengan ketokohan Ismail. Dan saya kira ini wajib bagi saya untuk menjelaskan kepada khalayak ramai, terutama berbasis Quran dan juga berbasis kitab Torah itu sendiri. Nah, saudara-saudara, sebelum kita membahas mengenai tema besar ini, saya berharap kita semua bisa menyaksikan video singkat yang bisa kita jadikan acuan sebelum kita bahas pada kajian malam ini. Supaya apa yang saya sampaikan itu betul-betul punya dasar, punya latar yang bisa dijadikan sebagai sarana untuk kita merenungkan apakah pernyataan itu terkonfirmasi di dalam Torah dan terkonfirmasi juga di dalam Quran. Nah, tentu saja ini harus kita saksikan bersama. Bahkan untuk taran videonya saya kira dari admin, silakan. Sebentar Pak ya. Sebentar Pak. Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di dapat. Ini yang seringkali buat kita gak maju-maju, nengok ke belakang, nengok ke belakang, nengok ke belakang. Stop memandang ke belakang. Tapi Allah berfirman, tidak, aku tidak akan bekerja melalui kesalahanmu. Aku tidak akan bekerja melalui kenajisan yang kau buat dalam hidup. Tidak, melainkan istrimu Sarah lah akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan kau akan menamakan dia Ishak. Aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal. Jelas, anak perjanjian adalah Ishak yang pertama. Anak yang lahir pada kebenaran, anak yang lahir pada kesetiaan, dan anak yang lahir pada aturan Tuhan tentang pernikahan yang benar. Tidak mungkin anak perjanjian Ismail, karena Ismail jelas adalah anak perzinahan, anak ketidaksetiaan. Tuhan tidak akan bekerja melalui perzinahan, sehingga anak perjanjian jelas adalah Ishak. Karena dilahirkan dalam kebenaran, dilahirkan dalam taat, dilahirkan dalam kesetiaan, dan dilahirkan pada kekudusan rancangan Tuhan dalam pernikahan. Seorang suami hanya boleh punya satu istri. Yang setuju sama saya katakan amin. Astagfirullahaladzim. Silakan Pak Ali. Kita semua sudah menyaksikan video pendek tadi yang sebetulnya merupakan cuplikan dari khutbah yang berapi-api dari salah seorang saudara kita yang bernama Gilbert Lumoindang. Saya sebut namanya secara langsung, mungkin menyaksikan video ini dan presentasi malam ini. Saya kira apa yang beliau jelaskan itu merupakan hak mutlak untuk menjelaskan sesuai dengan versi yang beliau ketahui. Karena apapun juga pernyataan yang disampaikan itu tidak lepas dari pengalaman-pengalaman yang bersifat subjektif, bahan bacaan yang tentu saja tidak semua orang membaca, dan barangkali ini perlu juga kita ikut bicara. Barangkali kita bisa memberikan salah satu yang bisa jadi belum dia baca. Dalam konteks ini, topiknya berkaitan dengan Ismail yang dituduh. Kalau mungkin saya katakan dituduh, bisa jadi agak kurang tepat. Ismail yang dianggap sebagai anak dari hasil perzinahan. Tentu saja pernyataan beliau diawali dengan penyebutan manusia yang kita kenal namanya dengan nama Yitzhak atau Ishak dalam bahasa kita. Disebut sebagai anak dari hasil perjanjian
anak dari hasil kesetiaan, anak dari hasil kebenaran, dan anak dari hasil perkawinan yang kudus. Sementara Ismail bukan dianggap sebagai anak dari hasil pernikahan yang kudus, berlawanan dengan Ishak atau Yitzhak. Jadi ini yang menjadi persoalan sebetulnya. Dan tentu saja ekspresi yang berapi-api itu perlu kita apresiasi dan tidak perlu kita marah. Kita hanya ingin menjelaskan saja, karena ini berkaitan dengan tokoh yang disebut Ismail. Seandainya nama Ismail tidak disebutkan di dalam Al-Quran, dan tidak juga disebutkan dalam kitabnya kaum Yahudi, mungkin saya tidak akan bicara dalam film ini. Tapi karena nama Ismail, nama Ishak disebutkan di dalam kitab Al-Quran, dan juga disebutkan dalam kitab Torah, maka saya harus bicara. Dan tentu saja ketika bicara mengenai tokoh Ismail dan Yitzhak, itu termaktub dalam Torah yang saya sebut tadi, itu kan milik mutlak dari kitab suci kaum Kristiani. Tapi Torah itu merupakan milik sah dari kaum Yahudi. Jadi orang Yahudi yang menerima langsung dari Moshe Rabbeinu alaihissalam yang disebut sebagai Torah Sebichtav, Torah yang tertulis. Dan kaum Yahudi sangat begitu apresiasi ketika bicara mengenai Ismail. Artinya apa? Ketika kita bicara Torah, tentu kita harus mengembalikan bagaimana pemahaman pemilik sah dari kitab suci itu. Bukan berbicara pada interpretasi yang hanya sekedar melanjutkan diadopsi kitab Torah itu menjadi klaim kaum Kristiani. Kesalahan kita kebanyakan secara umum memandang yang disebut perjanjian lama, yang kita sebut perjanjian lama itu seakan-akan menjadi milik sah kitab suci kaum Kristiani. Karena kitab suci kaum Kristiani itu kan dibagi menjadi dua. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Memang betul kitab suci kaum Kristiani itu perjanjian lama dan perjanjian baru. Tapi kita harus ingat, perjanjian lama, istilah itu tidak dianggap tepat oleh kaum Yahudi. Dan mereka tidak pernah menyebutnya dengan perjanjian lama. Tapi mereka menyebutnya dengan sebutan Tanakh, akronim, ringkasan, singkatan dari Torah, Nevi'im, Ketuvim. Sedangkan Torah itu disebut sebagai Hamisha Humsi Torah. Dan salah satu bagian dari Hamisha Humsi Torah di bukunya Musa itu adalah Sefer Bereshit atau kitab Kejadian. Nah, dalam kitab Kejadian itu yang disebut Sefer Bereshit itu adalah kitab yang sangat disakralkan oleh semua komunitas Yahudi, melebihi kitab nabi-nabi yang lain, melebihi kitab-kitab tulisan. Jadi kalau Torah, kemudian Nevi'im, Veketuvim, derajat yang paling tinggi itu adalah Torah. Baru kemudian Nevi'im, kitab nabi-nabi. Baru kemudian Ketuvim, tulisan-tulisan suci. Yang semuanya ini ada dalam kitab perjanjian lama versi Kristiani. Tetapi ingat, kaum Yahudi tidak hanya berpegang pada Tanakh atau Torah, Nevi'im, Ketuvim, atau yang kita sebut perjanjian lama. Tapi mereka juga berpegang pada apa yang disebut sebagai oral Torah, atau yang disebut sebagai Torah Sebe'alpe. Torah Sebe'alpe itu Torat lisan, yang kita kenal nanti bentuk kodifikasinya itu bisa berupa kitab-kitab Midras ataupun kitab Talmud. Jadi itu seakan-akan namanya Torah itu betul-betul dijaga oleh kaum Yahudi. Ketika tidak ada penjelasan detail dalam Taurat yang tertulis, yakni yang kita sebut Tauratnya Musa itu, maka dicari penjelasan detailnya ada di dalam Taurat lisan yang kita sebut Mishnah, kemudian Talmud, kemudian Midras, dan lain sebagainya itu. Makanya kalau kita ingin membahas secara tepat, maka kita kembalikan pada pemahaman kaum Yahudi seperti apa. Itu saya kira menjadi lebih fair ketika bicara mengenai tokoh sentral bernama Ismail. Nah, saudara-saudara, termasuk Pak Dendi mungkin mendengar, menyimak pernyataan saya tadi, bahwa kalau dikatakan Ismail itu adalah anak hasil perzinahan, tentu saja ini
bukan hanya menyakitkan bagi kaum Muslim, tapi juga menyakitkan bagi kaum Yahudi. Kenapa saya katakan begitu? Karena tokoh yang bernama Ismail itu bukan dianggap sebagai tokoh yang negatif dalam teks Yahudi. Tidak pernah ada pernyataan bahwa Ismail itu disebut sebagai anak hasil perzinahan. Sebab kalau dianggap sebagai anak dari hasil perzinahan, anak yang dianggap sebagai hasil ketidaksetiaan dari Abraham, anak yang dianggap sebagai hasil ketidakbenaran tindakan Abraham, anak yang dihasilkan dari tindakan Abraham yang tidak mengikuti aturan Tuhan, tentu saja ini orang Yahudi akan sangat keberatan. Bukan hanya kita sebagai yang Muslim, tapi Yahudi akan sangat keberatan dengan pernyataan seperti itu. Karena ketika bicara Ismail, tentu saja cara mengenai tindakan Abraham. Nah, kita mulai dari Quran saja ya. Jadi dari Quran tuh sebetulnya ada dua figur istimewa dalam Quran yang disebut sebagai Halim dalam Quran. Dua orang ini yang merujuk pada Abraham, yang kedua merujuk pada Ismail. Kalau di dalam surat Hud, surat yang ke-11, ayat yang ke-75 insya Allah disebutkan ayat yang berbunyi wa innahu lahalimun awwahum inna Ibrahima halimun awwahum munib. Inna Ibrahima halimun awwahum munib. Sesungguhnya Ibrahim itu memiliki karakter yang disebut halim, kemudian awwah dan munib. Ini pernyataan Quran sendiri. Jadi Abraham itu memiliki karakter halim di dalam Quran. Tolong nanti dicek ya. Dicek, kita akan bicara mengenai itu. Kemudian tokoh yang kedua ini termaktub di dalam surah As-Saffat, surah ke-37, ayat yang ke-101. Pada ayat ke-100 dikatakan, fabasyarnahu bihulamin halim. Ayat 100 punya berkaitan dengan doa Ibrahim dulu. Doa Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin. 101 disebutkan tarnahu bihula halim. Ini ayat berkaitan dengan putranya Abraham. Ketika bicara mengenai putranya Abraham, ini berkaitan dengan anak yang dilahirkan sebelum peristiwa kurban. Siapakah dia? Tidak lain kecuali kepada Ismail. Nah, jadi dengan demikian, menurut Quran sendiri, dua tokoh ini memang berimbang, Abraham dan Ismail. Jadi kalau Ismail disebut sebagai Halim, Abraham pun disebut sebagai Halim. Tidak ada tokoh lain kecuali hanya dua orang ini. Dan dua orang ini bertemu dalam satu surah, bertemu dalam satu ayat yang sama, sebagaimana yang tadi saya ungkapkan, yakni dengan ungkapan pernyataan dalam Quran itu dengan sangat tegas dikatakan, sesungguhnya yang membangun rumah suci itu adalah Abraham, didampingi oleh sang putra yang bernama Ismail. Yarfau Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah tatkala Ibrahim meninggikan pondasi rumah Allah bersama sang putra, yakni yang bernama Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai ya Rabb, terimalah apa yang sudah kami lakukan ini. Sesungguhnya Engkau maha sami, maha mendengar, dan maha mengetahui. Pernyataan ini luar biasa. Disebutkan nama Ismail, artinya Tuhan telah mendengar. Kemudian ditutup dengan doa Ibrahim, innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Ini ada perimbang kosakata yang amat luar biasa di sisi Al-Quran. Ini kalau dari perspektif Quran. Artinya
tindakan Ibrahim dan tindakan Ismail mendapatkan apresiasi dari Tuhan. Sesuatu yang sifatnya positif. Kalau dikatakan Ismail dianggap sebagai anak zina, apakah ada dasar dalam Quran? Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Lalu, bila dirujukkan ke perjanjian lama, apakah ada dasar bahwa dia disebut sebagai anak dari hasil perzinahan? Mungkin, saya hanya menafsirkan saja. Mungkin yang dimaksud sebagai hasil perzinahan itu akibat Hajar disebut sebagai sebutan budak di dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia. Nah, ini problem sebetulnya ketika disebut budak. Karena begini, ini bukan penjelasan saya, ini penjelasan Rabi Yahudi. Dan ini bisa dibaca dalam kitab ini, yang tentu saja bisa diakses banyak orang. Kitab ini yang amat ingin belajar Torah, ya, ingin belajar dari teks versi Inggrisnya ada, versi Ibraninya ada. Ternyata dalam penjelasan kitab ini dari rabi-rabi Yahudi itu dikatakan sebagai sifhat. Sifhat itu artinya bukan hamba dalam arti budak, tapi sifhat itu bisa dikatakan dalam bahasa Inggris dengan sebutan maid servant. Tapi bukan sebagai pembantu dalam arti bahasa kita. Itu semacam rekan sekerja dari Hajar, rekan sekerja dari Sarah. Memang kedudukannya tidak setara dalam arti Sarah itu orang merdeka. Sementara Hajar itu kedudukan sebagai sifhat. Nah, para rabi menjelaskan sifhat itu ternyata dikoneksikan dengan asal-usul Hagar. Dari mana? Dia dari Mesir. Apakah dia rakyat jelata? Tidak. Dia adalah putri Fir'aun. Dan di dalam kitab para rabi disebutkan, dia disebut dengan sebutan Bat Paro Hayat. Tolong ditampilkan yang sudah saya berikan slide-nya, Pak Dondi. Nah, ini kita mulai dari temuan yang bisa kita akses datanya dari The Dead Sea Scrolls. Dead Sea Scroll itu naskah-naskah Laut Mati. Di dalam naskah Laut Mati, dokumen naskah Laut Mati, kita temukan mengenai nama Hagar ini. Dan itu tercantum secara harfiah, nama Hagar itu. Tapi sebelumnya kita akan bahas pengertian Hagar Bat Paro. Arti harfiahnya Hagar adalah putri Fir'aun. Dan ini memang disebutkan di dalam kitab tertua dalam tradisi rabbinik, dalam tradisi Yahudi, abad pertama, yang ditulis oleh Rabbi Eliezer, dan kitabnya disebut Pirkei Drav Eliezer. Pirkei Drav Eliezer, kitab ini, itu merupakan kitab yang otoritatif dalam memahami apa yang disebut sebagai Sefer Bereshit. Karena ini khusus pembicaraan mengenai Sefer Bereshit. Salah satunya berkaitan dengan tokoh yang sedang kita bicarakan pada malam hari ini. Nah, katakan apa? Bahwa di dalam dokumen yang disebut Pirkei Drav Eliezer itu Abraham diberikan berbagai macam hadiah oleh Fir'aun saat di Mesir. Hadiah apa saja itu? Pertama diberikan domba, lembu, keledai, kemudian pelayan pria, dan disebutkan seorang wanita di situ. Seorang wanita. Nah, ternyata dalam bahasa Ibrani itu ketika menyebut pelayan itu atau dengan sebutan istilahnya budak kalau yang terjemahan Indonesia itu dengan istilah awadim. Sementara ketika bicara wanita, ini bukan 2 wanita atau 3 wanita atau banyak wanita, tapi disebutkan hanya 1 wanita, dan itu menggunakan ungkapan sifhat. Dan rabi-rabi Yahudi menerjemahkan sifhat itu tidak ditandai dengan huruf waf. Sifhat tidak ditandai dengan huruf waf. Sifhat
tanpa huruf waw. Itu menandakan ini merujuk pada satu orang yang istimewa. Satu orang istimewa ini memang dalam kitab Kejadian itu tidak disebutkan namanya. Hanya disebutkan seorang wanita yang disebut dengan sebutan sifhat. Tapi sayangnya dalam terjemahan Indonesia disebutkan sebagai budak. Ini masalah, ini problem. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, Pak Dondi. Nah, kalau dalam Sefer Bereshit disebutkan adanya seorang wanita dengan sebutan sifhat, lalu bagaimana hubungannya dengan temuan naskah Laut Mati? Karena di dalam teks naskah Laut Mati itu dijumpai salah satunya adalah Genesis Apokryphon. Istilah resminya itu teks yang disebut teks Kejadian, tapi dengan embel-embel Apokryphon. Ini merupakan sebuah teks kuno abad ketiga sebelum Masehi, dan itu disebutkan pada kolom yang ke-20, baris ke-30 sampai baris ke-32. Disebutkan secara letter leh, secara harfiah, nama Hagar disebutkan di situ. Bahkan secara langsung itu hadiah atau pemberian dari Fir'aun kepada Abraham. Jadi Abraham mendapatkan emas, mendapatkan perak, kemudian mendapatkan onta, mendapatkan khimar, kemudian mendapatkan budak-budak, dan mendapatkan Hagar disebutkan. Mendapatkan Hagar, diberikan hadiah Hagar kepada Abraham. Dan kemudian ada penjelasan, Hagar itu siapa? Hagar itu adalah putri Fir'aun sendiri. Itu di dalam teks yang disebut naskah Laut Mati. Diperkuat dengan Pirkei de Rav Eliezer abad pertama. Coba bayangkan ya, abad ketiga sebelum Masehi ada dokumen penyebutan nama Hagar sebagai anaknya Fir'aun, sebagai hadiah dari Fir'aun. Sementara di dalam Pirkei de Rav Eliezer abad pertama Masehi, hanya selisih sekitar 4 abad, disebutkan mengenai posisi Hagar itu siapa, sebagai anaknya atau putrinya Fir'aun. Dan juga dalam Targum Yonatan bin Uziel juga disebutkan sebagai anaknya Fir'aun. Bahkan di dalam kitab tafsirnya Rashi yang otoritatif dalam kalangan Yahudi juga disebutkan Hagar bat Par'o Hayeta. Nah, makanya ketika kita lihat di dalam naskah Laut Mati itu ditegaskan bahwa Abraham itu diberikan oleh Fir'aun dengan berbagai macam. Apa itu? Pertama perak, kemudian emas, kemudian pakaian dari lenan halus dan ungu, serta Hagar putrinya. Coba. Ini teks naskah Laut Mati menyebutkan itu. Jadi ini bukan wanita sembarangan. Ini bukan wanita yang tidak punya etika. Ini bukan wanita yang istilahnya tidak punya makom yang luar biasa. Ini memiliki makom. Makom itu kedudukan. Kedudukannya amat begitu luar biasa dalam kitab-kitab rabi-rabi Yahudi. Sebagai putrinya Fir'aun. Putri kandungnya Fir'aun. Artinya manusia perempuan luar biasa ini. Dan ini saya kira bukan sekedar permainan kata. Karena di dalam kitab rabi-rabi Yahudi, nama Sarai itu berubah menjadi Sarah. Sarai itu arti harfiahnya adalah ratu dalam bahasa Akadia. Tapi dia tidak memiliki hubungan putri raja, Sarai. Meskipun namanya itu mengandung makna ratu. Kemudian Tuhan mengubahnya menjadi Sarah. Sementara Hajar itu secara fisik, secara makom, secara kedudukan, dia sudah memiliki posisi sebagai ratu. Dia karena sebagai anak perempuan Fir'aun sendiri. Jadi Tuhan memberikan hadiah besar kepada Abraham. Makanya unik nama Hagar itu. Hagar itu arti harfiahnya reward, pemberian, hadiah. Dan itu terkait erat dengan posisinya sebagai ratu. Jadi Abraham memiliki dua
kelebihan. Dua istri yang sama-sama memiliki derajat sebagai ratu. Hajar sebagai ratu, kemudian Sarah juga sebagai ratu. Kalau Sarah sebagai ratu itu dari namanya, Sarai, itu ratu. Sedangkan Hagar itu karena memang sejak awal posisinya sebagai ratu. Tetapi karena posisi Sarah itu adalah istri pertama, maka Hajar posisinya sebagai istri yang kedua. Makanya tidak pernah di dalam perjanjian lama Hagar itu disebut dengan sebutan budak dalam arti bahasa kita. Enggak, tapi disebut sebagai sifhat. Sifhat arti dalam bahasa Inggrisnya maid servant. Kalau maid servant, apakah artinya pembantu? Apakah artinya orang yang rendah kualitasnya? Tidak. Itu tidak seperti yang dibayangkan oleh kita. Itu yang harus kita pahami. Slide berikutnya, Pak Dandi. Nah, saya kira ini tidak penting. Yang berikutnya aja. Yang ada teks Ibraninya ya, tolong. Nanti. Ini aja dulu. Yang nomor 2, ini. Nah, yang nomor 2 ini menarik. Kenapa? Karena dari informasi ini kita akan tahu dari teks Qumran ya. Kemudian mereka membawa kembali Sarah kepada saya. Raja memberinya banyak perak dan pergi dan banyak pakaian dari lenan halus, ungu dan seterusnya. Di depannya juga Hagar. Dia mendedikasikan kepada Abraham untuk Abraham ini sebagai bagian dari kehidupan rumah tangga Abraham. Dialah Hagar. Jadi Hagar itu memang bukan wanita sembarangan, tapi wanita istimewa yang sebagaimana saya sebutkan tadi. Oke, lanjut berikutnya. Terus saja. Nah, kita berhenti di sini aja. Nah, jadi ayah Hajar itu di dalam kitab-kitab Rabi disebut namanya itu adalah Rikion. Namanya itu Rikion. Nama dari ayahnya dari Hajar. Dialah yang menjadi Fir'aun pada masa itu. Menurut penjelasan dari tafsir-tafsir Yahudi ya. Dan kebetulan istilah Fir'aun memang termaktub di dalam kitab Torah. Saya tidak bicara apakah ini ada anakronisme atau tidak, tapi saya hanya menerima saja penjelasan lebih historis itu mungkin Quran lebih detail penjelasannya. Karena di dalam Quran istilah Fir'aun itu baru disebut pada masa Musa. Belum Musa tidak disebut dengan nama Fir'aun. Secara historis itu memang terbukti. Berarti Quran memberikan penjelasan yang lebih detail, lebih rinci bahwa tidak disebut dengan sebutan Fir'aun. Tapi alhamdulillah, yang jelas pokoknya itu Hajar itu punya seorang ayah yang bukan sekedar ayah posisinya tapi sebagai seorang raja. Kalau versi Torah menyebutnya Fir'aun. Nah, tentu saja ini patut menjadi pengetahuan kita. Ketika anak itu dilahirkan, posisinya Hagar itu bukan sekedar diambil saja, tetapi dinikahi oleh Abraham. Dan itu penjelasan dari Rambam sendiri. Rambam menjelaskan bahwa ketika Hajar diambil oleh Abraham, itu atas persetujuan Sarah, atas permintaan Sarah. Dan ketika atas permintaan Sarah, di situ dijelaskan dengan menggunakan ketuvah. Ketuvah itu ikatan perjanjian pernikahan. Jadi bukan diambil dalam arti seperti kita ngambil barang, bukan. Tapi diambil dalam konteks sebagai istri yang sah. Makanya disebutkan ketuvah. Siapa yang menjelaskan begini? Rambam sendiri. Di dalam tafsirnya Rambam, kemudian rabi-rabi yang lain juga menyebutkan itu dengan menggunakan ketuvah. Istilah bahasa kita itu dengan menggunakan surat istilahnya kalau di KUA itu ada surat penghulu, semacam itu. Jadi resmi, betul-betul resmi. Dan itu atas persetujuan Sarah. Dan Sarah itu menyatakan demikian, itu bukan atas inisiatifnya sendiri. Itu menarik. Kenapa?
Karena di dalam pernyataan Rashi sendiri disebutkan Sarah itu memohon kepada memohon kepada Abraham untuk mengambil Sarah, dijelaskan leruah hakodeshewa, dia kepenuhan Roh Kudus. Jadi ketika Sarah meminta, itu bukan dari atas keinginan dagingnya Sarah, tapi karena ada kalau bahasa Kristianinya itu ada campur tangan Roh Kudus, istilahnya begitu. Ini kan menarik sebetulnya. Artinya bukan inisiatif pribadi, tapi karena ada persetujuan dari Tuhan yang Maha Gaib itu. Itulah sebabnya maka posisi Hagar itu sebagai istri yang sah. Nah, nanti kita diskusikan terjemahan-terjemahan seperti apa ketika bicara mengenai Hagar. Apakah dia disebut sebagai istri yang sah ataukah tidak. Kemudian poin berikutnya, ada hal yang juga cukup menarik ketika bicara mengenai Bat Paro Hayata itu, atau yang disebut putri Fir'aun, yang dijelaskan oleh Rashi. Karena kita tahu dalam Sefer Bereshit 21 ayat 12 dan 13 ini memang kadang seringkali disalah maknai dalam bahasa kita. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani itu jelas dikatakan Tibe Yitzhak yikare lecha zara. Tibe Yitzhak yikare lecha zara wegam et ben ha'am hazot. Tibe Yitzhak yikare lecha zara. Kalau diterjemahkan secara harfiah begini nih, karena dengan Ishak keturunanmu disebut. Kemudian lanjut, Gam et ben ha'ama hazot, dan juga anak dari perempuan itu. Artinya apa? Keturunan Abraham itu disebut melalui Ishak dan Ismail, bukan hanya pada Ishak saja. Ini yang harus kita pahami dalam konteks bahasa Ibrani. Apa sebagai bentuk konfirmasi? Karena Ishak disebut sebagai Zara. Kalau Ishak disebut sebagai Zara, apakah Ismail tidak disebut sebagai Zara? Ternyata Ismail juga disebut sebagai Zara. Di mana itu? Dalam kitab Torah sendiri. Karena disebutkan bahwa Ismail itu Zara'echa. Ismail itu juga sebagai keturunanmu. Nah, Zara. Ini menarik. Karena kalau dari Ketura itu tidak pernah itu anak-anaknya disebut sebagai Zera, hanya disebut sebagai Benai Ketura, tidak pernah disebut sebagai Benai Abraham. Yang disebut sebagai Benai Abraham atau Ben Abraham itu hanya Ismail dan Yitzhak. Kata Ketura hanya disebut Benai Ketura, anak-anak Ketura. Kita mungkin merenung. Saya kira renungan ini wajar. Rabi-rabi Yahudi merenungkan juga. Kenapa anak-anak dari Ketura tidak disebut sebagai anak-anak Abraham, tapi disebut anak-anak Ketura saja. Teksnya hanya disebut Benai Ketura. Tidak ada penyebutan Benai Abraham. Tapi justru anehnya hanya dua orang, Ismail dan Yitzhak, disebut sebagai Zera Abraham, benihnya Abraham, dan disebut sebagai Benai Abraham, anak-anak Abraham. Ini menarik sebetulnya. Dari sisi bahasa Ibrani. Nanti kita bisa diskusikan dengan Bu Etika ya. Kemudian yang jangan lupa, ini supaya nanti tidak salah paham, bahwa Hagar dalam teks Perjanjian Lama, Sefer Bereshit, itu disebut sebagai sifhat. Artinya dalam bahasa Indonesia disebut hamba. Tapi ingat, kalau terpaksa diterjemahkan hamba, itu beda dengan budak. Karena istilah hamba, istilah sifhat, juga disematkan kepada Maryam, bunda dari Jesus Christ sendiri. Bisa dilihat dalam Lukas 1 ayat 38. Versi bahasa Ibrani juga menggunakan ungkapan Maryam dengan sebutan sifhat, hamba. Kalau disebut dengan sifhat, hamba, maka bukan hanya Hagar disebut sebagai sifhat, hamba, tapi Maryam, bunda dari Jesus Christ, bunda dari Yesus Kristus, juga disebut sebagai sifhat. Apakah dia statusnya sebagai budak? Itu pertanyaan. Dan ini harus kita kembalikan pada teks bahasa aslinya, dalam versi bahasa Ibrani terutama. Jadi sekali lagi,
Kalau dikatakan bahwa Ismail itu anak hasil perzinahan, apakah itu bisa diterima dalam cara berpikir Yahudi? Tidak. Kalau seandainya terpaksa dianggap sebagai anak hasil perzinahan, gara-gara statusnya dianggap budak menurut terjemahan bahasa Indonesia, kita coba kembalikan pada kasus yang lain. Yakub itu punya 4 orang istri. Pertama ada disebutkan Lea, kemudian Rahel, kemudian Bilha dan Zilpa. Lea dan Rahel itu statusnya sama, persis seperti Sarah. Sedangkan Zilpa dan Rahel itu statusnya persis seperti Hagar. Pertanyaannya sekarang, kalau seandainya pernikahan jika seandainya Abraham punya anak dengan Hagar yang bernama Ismail, dianggap sebagai anak hasil perzinahan, maka bagaimana anak-anak Yakub melalui ibu manusia perempuan yang bernama Zilpa dan Bilha? Apakah anak-anak mereka juga disebut sebagai anak zina? Kalau begitu, sebagian Bani Israel apakah disebut sebagai anak zina? Karena ibu mereka adalah Bilha dan Zilpa. Ini kan harus berlaku secara secara general, tidak bisa hanya kasuistik kepada Hajar. Ini problem. Dengan kata lain begini, kalau status Hagar dipertanyakan, maka status Zilpa dan Bilha, istri dari Yakub, juga harus dipertanyakan. Karena anak-anak mereka statusnya sama dengan Ismail. Dan ini saya kira tidak wajar kalau cara berpikir dengan sebutan anak zina. Itu pasti orang Yahudi akan marah besar dengan pernyataan seperti itu. Karena kita tahu dari Rahel lahirlah yang bernama Yosef dan Benyamin. Dari Lea lahirlah yang bernama Lewi, kemudian Yehuda. Dari Zilpa dan Bilha dari Yehuda ya. Yehuda itu dari Lea. Istri dari Lea, Pak. Apa? Dari Lea. Yehuda dari Lea. Yehuda dari Lea, betul. Jadi dari Lea itu Yehuda dan Lewi. Sedangkan dari Rahel itu Benyamin dan Yosef. Sedangkan dari Asher, ingat suku Asher itu dari ibunya siapa? Ibunya itu bukan Rahel, bukan Lea. Tapi salah satu istri yang katanya dianggap sebagai budak juga. Tapi dari situ muncul seorang nabiya yang bernama Hana. Dan itu yang terkonfirmasi nabi perempuan yang mendapatkan vision bahwa akan lahir seorang Mesia. Bahkan dari generasi seorang keturunan yang bernama Zilpa ataupun Bilha bisa lahir seorang nabi. Coba bayangkan, apakah ini sebuah pernyataan yang harus dinilai ulang dan harus dikatakan jujur apa adanya. Jadi sekali lagi, kalau statusnya Ismail dianggap sebagai anak zina, maaf saya harus berkata, kalau begitu bagian keturunan dari Bani Israel yang melalui istri yang bernama Bilha dan Zilpa, logikanya sebagai anak zina. Dan itu saya kira tidak mungkin. Umat Islam keberatan, umat Yahudi juga keberatan. Jadi harus hati-hati memberikan pernyataan. Mungkin maksudnya dari pendeta Gilbert Lumoendang, istri cukup satu. Tidak boleh lebih dari itu. Kesetiaan harus pada istri yang pertama. Mungkin maksudnya itu. Saya kira itu teologi Kristiani. Itu teologi Kristiani, istri harus satu. Ya, kita harus akui memang dalam teologi Kristiani menyebutkan istri harus satu. Tetapi ingat bahwa dalam Perjanjian Lama tidak ada penegasan. Dalam agama Yahudi tidak ada penegasan yang bersifat absolut. Istri itu harus satu. Tidak ada penegasan. Tetapi istri boleh lebih dari satu, tapi ada pertanggungjawaban. Bukan istilahnya harus satu dalam arti satu-satunya. Tapi bisa lebih dari satu, tapi ini bukan dipraktekkan oleh semua orang. Hanya orang-orang yang betul-betul memiliki kualifikasi yang berdasar pada Torah. Itulah sebabnya Yakub ada 4 istrinya.
Kemudian Abraham ada Hagar, ada Sarah dan lain-lain termasuk Musa. Tentu saja ini patut menjadi renungan kita bersama ya. Jadi ini pengantar dari saya dulu, nanti kita diskusikan lebih lanjut. Saya kira itu ya dari saya. Siap, makasih banyak Pak Ali. Waduh. Tapi kalau yang Musa poligami itu beda Pak kalau kita baca dari Tanakh Samaritan Pak. Itu nanti ini kita fokus yang Abraham aja dulu. Ya, siap. Tapi sangat menarik Pak ini Pak, benar Pak. Tadi seperti Pak Ali sebutkan ya, tidak hanya menyinggung umat Muslim, tetapi juga menyinggung Yahudi ya Pak ya, Yudaisme ya dalam hal ini ya. Ya. Karena Ya, makanya ini yang kadang-kadang saya bingung Pak, kadang-kadang saya bingung bener. Mereka nih baca Bible tapi tebang pilih gitu ya Pak ya. Seperti ada sesuatu yang bisa seperti dikatakan ada sesuatu yang memang ditutup. tidak tepat Pak Dondi. Iya. Ya. Ada penyimpulan yang tebang pilih memang. Dan itu saya kira hampir merata dalam pemahaman saudara kita kaum Kristiani. Seakan-akan yang menjadi orientasi didikan itu hanya Hagar. Sementara Bilha, Zilpa itu tidak pernah dibahas. Padahal statusnya itu sama. Statusnya sama. Bilha dan Zilpa dengan Hagar itu statusnya sama. Justru dari Zilpa dan Bilha itu Yakub punya keturunan. Selain Yosef, selain Benyamin, termasuk selain Lewi dan Yehuda. Maka muncul Asher, Gad, Dan. Itu kan dari Zilpa dan Bilha. Dan uniknya dari keturunan Asher ini nanti muncul seorang nabiah, nabi perempuan, termaktub dalam perjanjian baru, namanya Hana. Dia justru yang mengetahui Yesus Kristus sebagai Mesias. Coba bayangkan. Itu statusnya sama seperti Hagar. Bisa muncul seorang nabi. Saya tidak bicara mengenai Nabi Muhammad ya. Saya tidak bicara Nabi Muhammad. Saya bicara muncul seorang nabi perempuan yang bernama Hana. Dan itu dari keturunan Asher, dan Asher keturunan seorang budak yang dituduh sebagai budak dalam bahasa kita. Ini kan sangat naif sebetulnya. Ini kan sangat tidak manusiawi. Seakan-akan seperti barang yang dipindahkan dari sana ke sini ke situ. Ini kan sesuatu yang tidak tepat dan harus dikembalikan pada teks asli. Apalagi teks asli menyebutkan dengan ungkapan sifhat. Sifhat kepada Hajar. Sama persis sifhat kepada Maryam. Ini sama. Coba kalau nggak percaya, lihat teks Lukas pasal 1 ayat 38, perjanjian baru bahasa Ibrani. Apa yang disematkan ungkapan Ibrani kepada Maryam? Saya tegas mengatakan diungkap dengan sebutan sifhat dalam bahasa Ibraninya. Hamba. Tapi hamba Tuhan, bukan hamba dalam arti budak yang diperjualbelikan, diserahkan manusia sana ke manusia sini, bukan begitu. Ini kan harus dikembalikan pada bahasa. Bahkan begini Pak, ini menarik kata Midras Temoni ini. Midras Temoni. Midras dalam masyarakat Yaman, kaum Yahudi Temoni, Yahudi di Yaman. Ketika bicara mengenai malaikat-malaikat yang datang kepada Abraham, ya, ada 3 malaikat yang datang kepada Abraham ketika di bawah pohon tergantin, ya, itu kan terperanjat itu Abraham, karena apa? Malaikat itu ternyata disebutkan 3 orang kan, Los Enosim, 3 orang manusia yang datang kepadanya, tapi itu sebetulnya malaikat. Yang pertama ini disebutkan Pak. Mikael. Ini Lukas 1 ayat 38 nih Pak. Dalam Ibrani nih Pak. Kejadian ya, kejadian. Kitab Kejadian itu. Itu kan ada kata-kata, itu. Slos Enoshim, ada 3 orang manusia. Ada 3 orang. Karena dia sudah ini mewujudkan. Pak, ini Pak. Itu apa itu? Lukas 1 ayat 38 nih Pak. Ya. 138 coba cek. Ya ini. 138. Ya.
Ya, betul. Pakai kata sifhat. Itu kan Ya, disebutkan dengan ungkapan sifhat. Sifha, ya, sifhat. Jadi istilah sifhat itu sejajar dengan ungkapan yang ditujukan kepada Hajar. Hajar juga disebut sifat. Nah, kembali pada 3 orang yang datang kepada Abraham. Itu ternyata disebutkan namanya Mikhael, kemudian Gabriel, dan Rafael. Rafael itu Yomer le Syara. Jadi Rafael berkata kepada Syara tentang apa? Tentang kelahiran Ishak. Jadi Rafael. Sementara Mikhael itu yang menyelamatkan Lot. Gabriel yang menghancurkan Sodom. Nah, anehnya dalam Yemeni Targum Yaman ini, malaikat yang menjumpai Hajar di dalam kitab Sefer Bereshit, namanya adalah Rafael. Persis seperti Rafael memberikan kabar gembira kelahiran kepada Sarah. Aneh kan? Kalau Rafael menjumpai Sarah tidak langsung, tidak pernah Rafael bicara langsung kepada Sarah tentang kelahiran Ishak, tapi Rafael bicara langsung kepada Abraham akan kelahiran Ishak. Jadi Sarah tidak pernah berdialog secara langsung dengan Rafael. Sarah nggak pernah. Tapi Hajar ada malakh Elohim, malaikat Tuhan bicara langsung kepada, dan itu namanya adalah Rafael, memberikan kabar gembira atas kelahiran Ismail. Kalau manusia perempuan yang bernama Hajar itu tidak istimewa, bagaimana mungkin malakh Elohim atau hasaliyah Elohim, utusan Tuhan, bicara langsung kepada perempuan ini? Sekarang pertanyaannya, pernahkah Sarah berdialog langsung dengan malaikat? Tidak pernah. pernah. Apakah Pernah. Hajar berdialog langsung dengan malaikat? Pernah. Kalau dia ajak bicara langsung dengan malaikat, bagaimana posisinya di hadapan? Ditegur aja, ditegur waktu dia tertawa. Tidak secara langsung, dia tertawa akan kehadiran Iska, terus tertawa. Hari Tuhan menegur sekali, menegur sekali. Tapi kami tadi tertawa gitu. Jadi hanya itu yang dalam tanah yang menyebutkan bahwa ada komunikasi, tapi tidak seperti Hagar ya, dari ada 3 kali sampai malah Elohim datang ya, sampai bicara banyak. Itu hanya sekali aja itu konfirmasi bahwa Sarah tertawa, terus kenapa kamu tertawa? Saya tidak tertawa, Sarah kan gitu. Tapi tadi kamu tertawa gitu. Itu aja yang dialog singkat. Ya, jadi ini komunikasi yang intensif yang saya maksud. Itu betul-betul luar biasa kepada Hajar. Dan ini tidak dialami oleh manusia perempuan lain. Ini Hajar luar biasa. Malakh Elohim langsung turun tangan dalam kasus ini. Jadi kalau posisinya tidak luar biasa, tidak mungkin malakh Elohim datang kepadanya. Dan ini berkaitan dengan malaikat yang istimewa yang disebut Rafael. Sebagaimana Rafael pernah bicara kepada Abraham tentang kelahiran Yitzhak. Jadi ini fakta real yang dapat kita baca di dalam kitab-kitab rabbinik. Jadi mohon maaf, saya harus mohon maaf kepada saudara-saudara yang sudah terlanjur stigma negatif Hajar seperti apa yang dilakukan oleh pendeta Gilbert Gumendang. Mungkin karena kemiskinan referensi yang dibaca sehingga statement itu mengeluarkan, dan saya kira itu kondisi psikologis beliau barangkali. Tapi kalau kita belajar dari teks-teks rabbinik seperti ini, kita akan tahu bahwa tidak ada indikasi negatif kepada Hagar dalam persoalan ini. Itulah sebabnya dalam kitab-kitab rabbinik sangat istimewa itu orangnya. Sama seperti anak-anaknya dari Yosef. Anak-anak Yosef itu kan disebut sebagai putrinya Potifera, Asnat. Itu kan anak istrinya Yosef. Itu kan orang Mesir. Dan mendapatkan hak istimewa tanah perjanjian di Israel, walaupun dia orang Mesir. Karena begini, orang melihat Hajar itu. Hajar itu tidak istimewa, pertama karena statusnya budak. Hagar tidak istimewa karena dia orang Mesir. Ini yang kan dalih biasanya.
Hagar tidak istimewa karena statusnya budak. Tapi kalau statusnya budak dianggap tidak istimewa, kenapa anak-anak dari Yakub melalui Zilpa dan Bilha, mereka semua dapat keistimewaan? Apakah Tuhan adil dalam hal ini? Kedua, kalau seandainya Hagar itu tidak istimewa gara-gara orang Mesir, sementara istrinya Yosef, Asnat, anak Potifera, itu orang Mesir. Dan anak-anak dari Asnat melalui Yosef, semua dapat hak warisan di tanah perjanjian. Jadi ini saya kira pembelajaran yang unik ketika kita konfirmasi dengan tokoh-tokoh lain. Dan saya kira Tuhan pasti adil dalam persoalan ini. Saya kira itu, ya Pak Dendi. Coba kita lanjutkan diskusinya dengan Bu Tika. Kira-kira ada sesuatu yang perlu dijelaskan lebih lanjut? Baiklah, sebenarnya Pak Doni tapi nggak apa-apa saya. Tadi kalau menyinggung masalah Zera Abraham, memang makna Zera dalam bahasa Ibrani hanya berarti keturunan, seed, ya. Tidak bermakna lain, jadi keturunan biologis. Benih, ya, tepatnya benih. Jadi sudah tepat. Hanya diberikan kepada Ismail dan Iskak. Kemudian saya akan melihat perspektif yang lain ya, karena tadi kalau sudah benar seperti memang tidak ada keadilan karena anak-anak Zilfa dan Asyur dan anak-anak Bilha dan Naftali kan anak budak juga, tapi tetap mereka tutup mata soal itu, memang benar Ustadz Ali. Nah sekarang saya akan melihat begini dari perspektif yang berbeda ya. Nanti Pak Doni juga mungkin dari berbeda dengan saya. Ismail ini kan disebut anak pezina ya. Suara saya bisa dengar dengan baik nggak? Jelas Bu, jelas Bu. Iya, jelas. Jadi gini, Ismail ini akan disebut anak pezina. Sebetulnya yang paling bersalah siapa kalau dalam hal ini? Orang tuanya kan? Jadi orang tuanya ini pezina. Artinya Abraham dengan Hagar ini kan pezina. Kalau Ismail anak zina, betul apa tidak? Jadi yang paling bersalah ini kan orang tua anak kan cuma lahir aja kan? Betul kan? Jadi saya akan melihat perspektif dari ini. Kata lain bahwa Abraham ini berzina. Jadi Pak, anak ini kan nggak salah apa-apa. Dia lahir dan dia tidak ingin dilahirkan juga kan begitu. Artinya dia lahir bahwa orang tuanya berzina, dia nggak punya salah gitu loh. Yang salah ini orang tuanya yang paling harus disalahkan kan begitu kan. Nah, jadi saya akan melihat nih benar nggak bahwa dalam menurut Torah ini Abraham ini pezina. Artinya kalau Abraham pezina kan pasti banyak sekali hukumannya pada Abraham ya. Nah, nanti saya akan memandang dari sisi Abraham, dari sisi Hagar. Pak Dondi bisa tolong di ini Abraham jadi berkat, di share ayatnya. Ya. Yang ini ya Bu? Ya, ya, jadi gini, nanti tolong dibacakan. Sebenarnya gini, Abraham itu diberkati dan jadi berkat bagi seluruh bangsa. Ini kan, jadi menurut Tuhan begitu. Dia orang yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi seluruh bangsa di dunia ini. Dan barang siapa yang mengutuk memberikan berkat kepada Ibrahim, maka balasannya juga akan diberkati. Tetapi barang siapa yang mengutuk Ibrahim, balasannya ya akan dikutuk oleh Tuhan gitu loh. Jadi Ibrahim ini sangat istimewa. Jadi kejadian berapa itu Pak Don? Kejadian 16, 90, kemudian kejadian 21, 17, 18. Ya, tapi ini artinya mengenai yang Hagar. Kenapa? Ini mengenai yang Hagar. Betul nggak Bu ini yang Ibu mau bicarakan? Yang ini? Pak, keliru. Yang Abraham, yang pertama yang saya share pertama. Bukan itu. Yang saya share dari awal, yang pertama. Sebentar. Kejadian 15 kayaknya. 18 ya Bu ya? Sorry, kejadian. Benar. Nah ini, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Apakah seorang pezina akan diberi berkat seperti ini gitu loh? Alangkah tidak adilnya Tuhan kalau seorang pezina
diberi hak istimewa, dia menjadi berkat. Jadi kalau siapa yang mengutuk Ibrahim, ya dia akan dikutuk. Jadi siapa yang mengatakan Ibrahim pezina, ya dia berarti akan mendapat ganjaran kalau dia percaya dengan perjanjian lama bahwa ini kitab suci kan, begitu. Kemudian bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh ia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Jadi seluruh bangsa di bumi ini akan mendapat berkat karena Abraham. Jadi dia sangat istimewa di mata Tuhan, di mata Elohim ya Abraham ini. Sehingga orang Islam tidak heran kita setiap hari memberikan salawat kepada Nabi Ibrahim setiap sholat kan. Artinya orang Islam ini setiap sholat kita selalu memberikan sholawat kepada Nabi Ibrahim, sholawat kepada Nabi Muhammad, yang dianggap sholawat itu hal yang negatif juga oleh saudara-saudara kita yang Kristiani ya. Artinya begini, kita sebagai Muslim justru memang memberikan berkat. Artinya kita sebagai Muslim sangat menghargai Ibrahim dengan memberikan sholawat. Nah, kemudian siapa yang mengutuk, nah dia juga akan mendapat bagiannya. Siapa yang menyebut Abraham pezina, ya dia akan mendapat bagiannya kalau dia percaya dengan kitab suci ini kan. Ini kan yang mengatakan Tuhan. Dan ini adalah kitab suci bagi orang Kristen juga gitu kan. Nah, jadi apakah seorang pezina akan diberi hak istimewa seperti ini? Kan tidak mungkin juga ya. Terus kita lanjutkan lagi ayat berikutnya tentang Abraham, masih Pak Andi. Yang dia wafat. Nah, bukan itu. Masih tentang Abraham. Jadi nah gini. Itu ya mungkin ya. Mana? Yang ini bukan, Bu? Ini bukan, ini datang firman Tuhan, akulah perisaimu. Oh, ini yang Kejadian 241 ya, Bu ya? Dia jadi Abraham ini diberkati dari dia hidup sampai dia meninggal kan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan, janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Artinya Tuhan ini sebagai perisai Abraham, sebagai pelindung ya. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta diberkati Tuhan dalam segala hal, sampai tua pun dia diberkati gitu. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera, engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Jadi sampai dia mati pun dia dalam keadaan sejahtera. Artinya, apakah ini seorang berzina diperlakukan seperti ini gitu? Apakah Tuhan adil memperlakukan seorang berzina dengan hak yang istimewa seperti ini gitu kan? Jadi dalam Alkitab, dalam Tanakh ini Abraham ini sangat istimewa sebagai seorang tokoh yang menjadi berkat bagi seluruh bangsa di dunia ini. Mungkinkah Tuhan memilih seorang pezina untuk menjadi berkat? Kan tidak mungkin juga gitu ya. Artinya apa yang dilakukan Abraham ini sudah benar. Jadi kalau pendeta tadi melihat teks tanah kan harusnya dalam perspektif teks tanah, bukan dalam perspektif dia gitu kan. Nah, jadi ini bukti bahwa Abraham itu tidak ada cacat-cacatnya di mata Tuhan. Artinya Abraham itu orang pilihan yang menjadi berkat dari segala bangsa, dan tidak mungkin seorang pezina akan mendapatkan hak istimewa seperti ini ya. Nah, kemudian kita lanjut dengan Hagar, karena kan yang paling bersalah nih kalau memang dia anak zina, kan orang tuanya yang paling bersalah. Jadi kita lihat Abraham tidak ada cacat-cacatnya di mata Tuhan. Artinya seorang pezina pastinya Tuhan menegur atau menghukum ya. Paling nggak dia ditegur seperti Raja Daud mendapat teguran kan. Ini kan dia tidak pernah ditegur sama sekali. Justru memiliki hak yang sangat istimewa, tokoh yang paling istimewa dalam tanah. Kemudian kita lihat Hagar. Ya, Hagar tadi sudah seperti diceritakan oleh Ustadz Menahem Ali, lengkap ya. Juga banyak sih kisah Hagar di Midras, Bereshit Rabah juga lengkap di situ. Dia dari princess Egypt, Princess of Egypt ya, dia seorang ratu, sampai kemudian dia diberikan sebagai istri yang sah. Nanti Pak Doni akan menerangkan mungkin di Kejadian 16:3 bahwa menjadi istrinya, bukan menjadi gundinya, tapi menjadi istrinya. Kemudian Hagar ini kan memang diberi karunia oleh Tuhan, memiliki kemampuan spiritual, bisa berkomunikasi dengan Malakh Elohim tadi.
dengan malaikat. Artinya hanya orang-orang atau setingkat nabi atau orang-orang yang sangat sadik yang memang diberi kemampuan spiritual semacam ini untuk bisa berkomunikasi dengan malak Elohim, ya, dengan malaikat. Jadi pastilah dia sangat istimewa. Jadi apalagi seorang perempuan, ya, dalam tokoh dalam Alkitab hanya berapa, sangat sedikit seorang yang diberi kemampuan karunia untuk bisa berkomunikasi dengan malak Elohim. Nah, ini berarti Hagar ini bukan sembarangan sebetulnya, bukan orang sembarangan. Kemudian artinya begini, Tuhan ini menjaga Hagar, ya, dia bicara dengan melalui malaikatnya, dia bicara dengan Hagar, artinya Tuhan melindungi Hagar. Jadi kalau memang Hagar seorang pezina juga tidak mungkin dilindungi seperti itu, gitu kan? Jadi tidak akan mungkin, ya. Kita lihat ayatnya, Pak Dondi, agak maju sedikit, Pak Dondi, dibesarkan tentang Hagar. Atau Pak Dondi bacakan, coba. Ya. Baik. Coba dibacakan. Dari Kejadian 16 ayat 9 sampai 10. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Kejadian 21, 17, 18. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Nah, itulah bukti bahwa Tuhan juga melindungi Hagar. Ya, jadi kalau dia, mungkinkah seorang pezina akan diperlakukan seperti ini? Tuhan benar-benar melindungi anak itu, benar-benar ditolong. Hagar juga benar-benar mendapat hak yang sangat istimewa, bisa diajak berkomunikasi dengan utusan Tuhan di sini, ya. Jadi sangat tidak masuk akal kalau menyebutkan bahwa Hagar dan Abraham dan Hagar itu berzina, karena kan memang anak zina berarti yang berzina kan orang tuanya, kan. Nah, ternyata tidak ada indikasi apapun dalam tanah bahwa Abraham melakukan zina dengan Hagar, ya. Kemudian kita lihat dari sisi Ismail, ya. Ismail dianggap anak pezina oleh tadi Bapak Pendeta tadi, ya. Nah, coba apakah mungkin anak hasil zina ini benar-benar akan mendapat pertolongan Tuhan dan sebagainya? Kita lihat coba yang Ismail, Pak Dondi, ayat tentang Ismail. Kejadian 17:20, ya, Bu, ya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu, ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Kejadian 21:20, Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar, ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Nah, itu bukti bahwa Ismail pun dijaga. Artinya diberkati oleh Tuhan, yang berarti tidak hanya Ishak yang diberkati, Ismail pun diberkati. Jadi kalau kita melihat begini, saya kalau tidak salah baca pendapat Rabbi Ben Abramson, ya. Jadi tidak ada satu yang lebih dari yang lain, karena sebetulnya kan begini, Sarah itu istri pertama, ya, tapi punya anak kedua dari Abraham. Hagar istri kedua, tapi punya anak pertama dari Abraham. Dan kayak semuanya saling, ada yang pertama, ada yang kedua. Kemudian sama-sama diberi keturunan 12 suku. Sama Ishak juga mendapatkan 12 suku, ya, dari Israel itu, ya, dari Yakub, ya, 12 suku Israel. Kemudian Ismail juga mendapatkan diberi hak juga 12 suku. Itu jadi sebetulnya semua seimbang, ya. Memang yang dipercaya untuk memegang Torah kan memang Torah hanya Ishak, ya, dari Israel. Tapi kan memang ada sisi lain, ya. Mungkin kalau ini kan mungkin tentang Ismail yang kemudian menjadi menurunkan Nabi Muhammad, ini dari sisi Muslim. Tapi artinya sebetulnya Ismail pun diberkati.
tidak hanya Ishak. Jadi salah kalau mengatakan Ismail ini pezina. Kalau dia anak zina, yang ngapain Tuhan nggak akan nggak akan sampai repot-repot harus melindungi dia, harus akan menjadikan bangsa yang besar. Berarti kan Ismail juga ini istimewa gitu kan. Nah jadi terus kemudian mungkin ada satu judul ya Pak Dondi, memang Ismail seolah-olah begitu buruknya ya di mata saudara-saudara yang Kristiani ya. Tapi kalau kita baca ada sesuatu yang menarik, saya sering baca situs-situs Kristiani juga, saya baca di sarapan pagi Biblika itu justru sangat positif menilai Ismail dan Hagar, sangat positif. Ini istimewa, cukup istimewa. Artinya dia anti mainstream ya, maksudnya berbeda sendiri. Ya, kalau kita baca di sarapan pagi Biblika. Nah kita lihat judul di Alkitab LAI kan ada judul di Kejadian 17 ya, disebutkan bahwa Abraham mengusir Hagar dan Ismail ya. Di situ ada judul. Jadi kalau LAI itu dia pakai subjudul ya. Coba Pak Dondi bisa dibukakan ayatnya coba. Yang bunyinya apa judulnya? Apa memang betul Abraham mengusir? Perikopnya atau ayatnya, Bu? Ya, saya tadi kirim. Yang terakhir, berarti yang terakhir. Ya, sebentar, Bu. Yang ini, Bu ya, Kejadian 17, 10, 11, Bu ya. Minta saya bacakan, Ibu ya. Ya, berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Nah, sebetulnya kan Abraham tidak berniat untuk mengusir. Yang meminta adalah Sarah. Jadi, judulnya seolah-olah Abraham mengusir. Sarah yang meminta mengusir karena apa? Karena masalah warisan, ya kan? Karena dia tidak ingin Ismail mendapatkan warisan, ya. Abraham sendiri sebenarnya tidak rela. Nah, tapi judul LAI menjadi Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Nah, mungkin kalau kita mau baca lebih detail, referensi mesti banyak referensi ya. Kita bisa ke Midrash, kita bisa ke Halakah, ke Kabalah, di Zohar, banyaklah yang bisa kita baca tentang hal yang detail dari keterangannya lebih mendalam. Cuman waktu kita terbatas. Artinya begini, dari ayat-ayat dalam tanah sendiri tidak ada indikasi bahwa Abraham ini seorang pezina. Artinya Tuhan itu sangat mengistimewakan Abraham, juga Hagar juga sebagai wanita yang istimewa ya. Ismail juga diberkati. Jadi semua tidak ada yang salah, tidak ada hal yang negatif gitu ya. Hanya kenapa persepsi saudara-saudara yang Kristiani ini seolah-olah Ismail ini anak budak, anak tidak sah dan sebagainya kan. Nah, yang sering kita dengarkan seperti itu ya. Padahal kalau kita baca dalam tanah sendiri tidak seperti itu. Memang ada konflik antara Hagar dan Sarah ya. Itu konflik memang. Tapi itu konflik yang memang wajar karena mereka sebagai istri pertama dan kedua tinggal dalam satu rumah, itu selalu ada gesekan. Tetapi sebetulnya Tuhan sangat mengistimewakan kedudukan Abraham loh. Jadi tidak mungkin seorang yang dipilih sangat istimewa berkat bagi seluruh bangsa di dunia ini seorang pezina gitu kan, tidak mungkin. Ya karena sebetulnya gini, dalam perspektif Kristen memang istri harus satu. Kalau lebih dari satu berarti dia berzina. Istri kedua, ketiga itu memang dalam terus mereka dan itu hak mereka gitu. Ya tapi kalau dalam perspektif Islam, Yahudi, istri boleh lebih dari satu. Artinya poligami itu tidak wajib, tidak sesuatu yang harus wajib kan, tidak. Tapi opsi aja. Jadi istri lebih dari satu. Jadi kalau seorang istri, kalau suami punya istri lagi, sepanjang dia dinikahi dengan sah, itu ya dia tidak zina karena dia menikah dengan sah gitu. Kecuali kalau yang kedua ini tidak dinikahi dan hanya sebagai simpanan, dan itu berarti zina. Jadi masing-masing punya rules dan koridor yang berbeda-beda dan itu tidak bisa disamakan gitu loh, bahwa perspektif Kristen begini berarti Islam salah gitu loh, Islam begini berarti Kristen salah ya. Mungkin sedikit ada cerita yang menarik waktu saya masih kerja ya.
ada seorang bawaan saya tiba-tiba menangis keras sekali kan. Saya tanya pagi-pagi, kenapa kamu menangis? Dia bilang, saya sudah dilepas. Jadi dia simpanan orang, sudah 3 tahun, sudah bosan, dia sudah dilepas. Ya, kemudian cuma dikasih pesangon aja 3 bulan kos, padahal dia sudah 2 kali digugurkan kandungannya, gitu kan. Sebetulnya kan kasihan juga. Dia mau, kalau hanya sebagai simpanan, dia mau menikah juga. Mau punya anak juga nggak berani kan gitu. Kalau dia sudah jadi istri kan dia bisa hamil, menggugurkan kandungan ya. Artinya ini hanya sebagai opsi saja. Sebenarnya poligami itu hanya sebagai opsi, sebagai apa ya? Sesuatu yang dilakukan jika memang terpaksa, bukan sesuatu yang diwajibkan dan harus gitu ya. Dan karena memang ada kondisi-kondisi darurat tertentu. Saya sendiri bukan orang yang support poligami juga tidak, tapi saya bisa memahami hal-hal yang memang terjadi di suatu kondisi tertentu mengharuskan seperti itu. Ya, jadi mungkin persepsi yang berbeda ini harus saling dihargai gitu loh. Jangan bahwa kalau istrinya 2, 3 berarti dia berzina gitu kan. Nah, lebih baik punya istri simpanan kan juga nggak benar juga, yang nggak dinikahi itu lebih aman mungkin. Tapi ini nggak benar juga. Memang 1 istri itu lebih baik karena sebetulnya asas Islam kan monogami. Ya, 1 cukup bagimu gitu ya. Itu mungkin tambahan dari saya. Jadi apakah betul Ismail ini anak pezina? Ya bapaknya yang disalahkan. Bapaknya pezina enggak? Abraham salah enggak? Hagar salah enggak? Ternyata kita cek di tanah tidak ada satupun Tuhan mengutuk Abraham. Justru dia menjadi orang yang berkat bagi seluruh dunia loh, enggak cuma bagi bangsa Israel, tapi bagi seluruh dunia. Itu tambahan dari saya. Ya. Bu Etika, terima kasih banyak, Bu. Saya koreksi dikit, Bu ya. Tadi ayatnya bukan Kejadian 17:10-11, Bu. Kejadian 21, Bu. Sorry, Bu. Oh ya, sorry. Saya salah nulis. Cepat. Ya. Memang perikopnya mengatakan Abraham mengusir Hagar dan Ismail gitu. Padahal yang minta diusir itu adalah Sarah gitu, Bu ya. Bukan Abraham yang usir gitu ya. Baik, ini sedikit saja. Sebelum kita lanjutkan, Pak Ali masih bisa lanjut Pak atau mungkin ada jadwal lain gitu? Saya ingin menanggapi apa yang diuraikan oleh Bu Etika. Saya kira ini harus diluruskan dan betul saya sepakat dengan apa yang dikatakan Bu Etika bahwa konsep teologi Kristiani mengenai pernikahan itu memang beda dengan konsep teologi Yahudi mengenai pernikahan. Karena kalau dalam tradisi Kristiani itu satu mutlak, istri itu harus satu mutlak. Sementara kalau dalam tradisi Yahudi maupun itu opsional, lebih dari 1 itu opsional. Tapi yang patut dipahami bahwa apa yang termaktub dalam kitab suci Quran maupun Torah itu ada kesejajaran konsep teologisnya. Nah, dari sinilah berangkatnya perspektif itu berbeda. Sehingga kalau memulai dari Torah ataupun dari sebetulnya nggak ada problem. Tapi kalau dimulai dari perjanjian baru itu memang ada problem dalam persoalan konsep pernikahan yang betul-betul monogami, tidak ada toleransi apapun. Istri yang kedua, ketiga itu tetap dianggap zina, sebagaimana diuraikan oleh Bu Etika. Nah, kemudian kalau kita mengkaji lagi fakta-fakta seperti ini kan sudah saya jelaskan bahwa status Hagar apapun definisinya itu tidak beda jauh dengan statusnya Bilha dan Zilpa. Itu yang harus dipahami baik kita sebagai Muslim maupun kita sebagai seorang Kristiani. Jangan lupa status Hagar dan status Zilpa maupun Bilha itu sama. Kalau anak-anak Zilpa, anak-anak Bilha mendapatkan warisan juga tanah perjanjian karena dia keturunan Yakub, maka Hagar, anak-anaknya Hagar pun seharusnya memiliki hal yang sama sebagaimana apa yang dimiliki oleh Zilpa dan Bilha. Ini yang harus dipahami secara nalar yang sehat. Kecuali kalau kita tebang pilih tadi sebagaimana dikatakan oleh Pak Dondi. Tapi nampaknya memang ada yang saya pikir tadi itu. Saya sempat merenung sedikit. Kenapa ya Hagar ini sesuatu yang dianggap problem? Akan-akan
dia sebagai terdakwa yang kelas kakap yang sebetulnya tidak layak disebut sebagai manusia istimewa, apalagi manusia yang akan mendapatkan hak kedudukan yang sejajar dengan Sarah. Kayaknya pemahaman tuduhan kepada Hagar sebagai pezina itu seperti yang pernah kita bahas sebelumnya. Dulu Maryam juga pernah disebut sebagai pezina oleh komunitas, ya kan? Dan anehnya lagi-lagi kita lihat dalam Perjanjian Baru berbahasa Ibrani, Maryam itu kan disebut sebagai sifhat, hamba. Sementara Hajar dalam Perjanjian Lama disebut sebagai sifhat, hamba. Tapi dituduh dengan cara yang sama, sebagai pelaku zina, sebagai pezina. Anaknya Maryam, karena Maryam dianggap pezina, maka anaknya disebut sebagai hasil perzinahan atau anak zina. Yesus Kristus disebut sebagai anak zina. Sebagaimana Ismail juga didakwa, difitnah sebagai anak zina. Ini saya tidak tahu apakah karena kebetulan atau karena apa, saya juga nggak paham. Tapi yang jelas, dua orang manusia perempuan ini, baik Perjanjian Baru maupun Perjanjian Lama, sama-sama disebut sebagai sifhat. Kalau keduanya dituduh sebagai anak-anak mereka disebut sebagai anak perzinahan, ya tentu saja ini mohon maaf harus ditelaah ulang. Jangan sampai ini akan menjadi bumerang. Nah, yang kemudian yang lebih istimewa, tadi Bu Etika sempat mengutip Kejadian pasal berapa tadi ya? Yang berkaitan dengan, kalau nggak salah pas Kejadian pasal 21 ayat 21. Tuhan yang menyertai anak itu. Iya. Oh, Hagar. Jadi Kejadian 17. Ismail. Tuhan menyertai Ismail. Tuhan menyertai Ismail. Ya. Kalau dalam Kejadian 20 ya, disebutkan begini Ibraninya. Wayahi et hanar. Wayahi dan adapun Tuhan Elohim dan ataupun Tuhan Elohim menyertai bersama-sama et hanar. Jadi Tuhan menyertai anak itu. Kalau bahasa harfiahnya begitu. Uniknya dalam Targum Enkelos disebutkan begini dalam bahasa Aramaik. Bagaimana cara Tuhan menyertai anak itu? Bagaimana cara Tuhan menyertai Ismail? Dijelaskan begini dalam Targum Enkelos. Ingat Targum Enkelos abad pertama Masehi. Disebutkan wahava memra de allaha besa'adeh de rafiyah. Dan adalah memra Tuhan. Memra itu artinya firman. Dan adalah firman Tuhan, memra de allaha besa'adeh de rafiyah. Bersama menemani anak itu. Jadi firman Tuhan selalu bersama, ya. Memra Adonai, firman Tuhan selalu bersama anak itu. Bersama anak itu di mana dia? Di Bemidbar. Bemidbar itu artinya padang gurun. Nah, ini menarik kalau dianalisa dari sisi bahasa Ibrani. Bemidbar artinya padang gurun. Itu bukan suatu tempat yang penuh sesuatu yang sifatnya negatif. Bemidbar itu tempat yang positif. Padang gurun tempat yang positif. Kenapa? Karena dari kata Bemidbar, padang gurun, diambil dari kata dabar. Bemidbar diambil dari kata dabar, firman. Disitulah firman Tuhan bersama-sama dengan Sang Putra. Di tempat yang disebut penuh dengan firman Tuhan. Bemidbar, padang gurun. Davar Tuhan, davar Elohim bersama-sama Ismail. Ini makanya kalau kita bicara bahasa Ibrani, ketika mencari akar katanya akan ketemu semua. Kadang seringkali begini, kalau yang namanya padang gurun itu tempatnya iblis, itu tempatnya setan, itu tempatnya negatif. Makanya Abraham mengusir Ismail sampai ke padang gurun karena tempat terbuang. Tidak begitu. Justru Torah turun di padang gurun. Lihat di Sefer Shemot. Firman Tuhan kepada Musa itu turunnya di padang gurun. Kenapa disebut
disebut Sefer Bemidbar. Namanya saja Sefer Bemidbar. Apa itu Sefer Bemidbar? Bemidbar itu artinya padang gurun. Kalau bahasa Indonesia diterjemahkan apa? Bilangan ya. Kan ada Sefer Bereshit, kitab Kejadian. Sefer Shemot, kitab Keluaran. Sefer Vayikra, kitab Ahmad. Sefer Bamidbar, kitab Bilangan. Padahal Bamidbar itu bukannya harfinya bukan bilangan. Bamidbar itu artinya padang gurun. Karena di padang gurun itulah Davar Elohim, firman Tuhan turun kepada Musa. Jadi ini bukan tempat yang naif. Ini tempat yang sakral. Karena disitulah Tuhan bicara secara pribadi kepada Ismail dan kepada Hajar. Hajar ketika ditemui oleh malaikat Tuhan atau Malaha Elohim, itu di padang gurun, di Bemidbar. Dan disitulah Davar firman bicara kepada Hagar. Ini menarik kalau kita bicara dalam bahasa ya, dari bahasa Ibrani. Saya kira itu tambahan dari saya. Baik, terima kasih Pak Ali. Pak Ali, waktunya sudah cukup atau masih bisa lanjut Pak? Pak Dondi sudah siapa? Aja Pak Dondi mau nyampaikan. Pak Dondi nggak apa-apa, kilat aja disampaikan aja. Oke. Ya, nyampaikan aja kalau ada yang tanya. Ya, sebentar Pak. Ini saya cuma menambahi saja Pak dari Pak Ali tadi, dari Bu Etika. Ya. Poin-poin dari Pak Ali, poin-poin dari Bu Etika itu udah sangat-sangat apa ya namanya, kartu as kalau saya bilang Pak ya. Nah, cuman di luar daripada bahasa aslinya, bahasa Ibraninya, atau misalnya pandangan dari pihak Yahudinya, kita kalau melihat dari terjemahan aja tulisannya begini loh Pak. Coba mohon ditampilkan deh. Kejadian 16:3. Iya, terjemahan bahasa Indonesia 16. Aja Pak. Ya. Nah, jadi Sarai, istri Abraham itu ya mengambil hambanya orang Mesir itu. Ya. Yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istri loh Pak, bukan untuk menjadi gundik atau apa loh Pak? Simpanan. Iya. Ya, saya kira ini merupakan penegasan ya, artinya posisi Hagar memang bukan sebagai orang buangan, bukan sebagai wanita yang tidak berharga, dia punya harga diri di sini. Dan perlakuan Abraham terhadap Hajar itu saya kira punya latar. Karena apa? Hagar itu anaknya Firaun, tidak mungkin diperlakukan secara semena-mena. Ya. Dan ini lagi-lagi menarik Pak Dendi, menarik. Kenapa? Kalau dalam bahasa Ibraninya, anak-anak Ismail itu kan disebut Snem Ashar Neshim. 12 Neshim. Ashar Neshim. 12 raja-raja istilahnya dalam bahasa Indonesianya. Maka itu karena kebetulan. Saya kira enggak kebetulan. Kenapa? Ungkapan Neshim, raja-raja, itu ada latarnya. Kenapa? Hagar itu bukan manusia biasa. Dia itu princess, ratu, anak perempuan dari Firaun. Jadi wajar nanti keturunannya jadi orang-orang istimewa. Jadi bukan tiba-tiba jadi raja begitu tanpa ada sebab. Tidak, karena itu ada hubungan nasab. Sebab itu kan ada hubungan nasab. Nasabnya nyambung kepada Hagar. Saya belum bicara istrinya Ismail ya. Nanti suatu saat saya akan bicara istrinya Ismail. Istrinya Ismail juga dari keluarga Firaun. Nanti akan bicara. Artinya apa? Anak-anak Ismail yang disebut Snem Ashar Neshim maksud saya. Snem Ashar Neshim, 12 raja itu. Karena ada hubungan nasab dengan Hagar. Dan Hagar adalah Mat Paro Hayata, anak perempuan Firaun, princess of Pharaoh. Jadi anak perempuan Firaun. Jadi bukan tiba-tiba jadi raja, nggak bisa begitu. Ini kalau kita bicara historis ya. Jadi apa yang dikatakan dalam Torah itu sebetulnya didukung oleh bukti manuskrip Qumran abad ketiga sebelum Masehi, dikuatkan dengan Pirkei de Rav Eliazar abad pertama,
kemudian Targum Onkelos, kemudian Targum Yonatan abad pertama. Mau data apa lagi? Coba semua data-data Ibrani kita sudah buka. Masalahnya orang itu sudah mau nggak buka data-data bahasa Ibrani. Kalau interpretasi pribadi dari bahasa terjemahan, baik bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, nanti akan terjadi masalah. Karena kadang-kadang penerjemah ini harus kita pertimbangkan keakuratannya sampai di mana. Saya kira Bu Etika dalam hal ini setuju dengan apa yang saya kemukakan. Harus kembali pada teks. Original teks itu penting. Bayangkan coba bicara, ada yang kan menafsirkan itu di padang gurun itu tempat kegelapan. Kan ada yang bicara begitu. Gurun itu tempat kegelapan, tempatnya setan, tempatnya iblis, makanya Ismail diusir di padang gurun. Karena dia bicara begitu karena nggak ngerti bahasa Ibrani. Padahal padang gurun itu bahasa Ibrani adalah Bamidbar, Midbar, di padang gurun, Midbar. Midbar itu dari kata dabar, apa itu? Dabar Elohim, firman Tuhan. Ini nggak bisa dipisahkan. Saya kira itu ya tambahan dari saya. Ya, Pak. Kalau pendeta ya, saya rasa dia harusnya pasti baca lah, Pak ya. Kejadian 16:3 ya harusnya ya. Kalau udah jelas-jelas menjadi istrinya kok berani-beraninya bilang itu anak perzinahan gitu ya, Pak ya. Makanya kadang-kadang saya bingung, Pak. Pendeta yang sudah ngetop pun kok jadi nggak jujur gitu, Pak ya, sama diri sendiri gitu ya. Ya, mungkin lupa baca begini. Mungkin begini, alasannya ada dua opsi. Bisa jadi karena tidak ngerti bahasa original teksnya. Bisa jadi. Jadi karena bahasa aslinya nggak ngerti, kemudian dia keseleo ketika bicara. Salah dalam memberikan interpretasi. Atau yang kedua, opsi yang kedua, mudah-mudahan tidak. Karena ada rasa kebencian terhadap Ismail. Itu yang Karena begini, saya mencatat ada semacam 5 poin berkaitan dengan Ismail ini. Karena Ismail itu dianggap sebagai yang negatif, apapun yang berkaitan dengan Ismail itu negatif semua. Misalnya, bangsa Arab itu negatif. Kitab suci Arab negatif. Bahasa Arab negatif. Keturunan Arab negatif. Ini problem sebetulnya, ya kan? Semua negatif itu. Apa mungkin karena ada kata hamba untuk Hagar dan ada kata keledai liar, Pak, untuk Ismail, Pak? Oh, itu tadi pembahasan lain lagi, beda itu. Sendiri. Itu kalau dibahas panjang itu. Saya udah siapin loh, Pak, padahal Pak. Khusus bicara mengenai apakah dia keledai liar atau bukan, khusus panjang itu. Karena kita akan membandingkan Torah Samaria, kemudian Torah Masora, itu akan kita bahas. Termasuk Ketua Ginta akan kita bahas itu. Itu lebih khusus. Jadi kita hanya bicara dia anak zina atau bukan. Pak, kalau dia liar, Pak. Oh ya, nyambung ya. Iya, Pak, karena banyak saudara-saudara kita yang Kristen itu selalu berasumsi atau dikonotasikan negatif gitu dengan kata keledai liar gitu loh, Pak. Tapi giliran ditanya kata apa gitu nggak tahu gitu. Termasuk Saifuddin Ibrahim, pendeta Saifuddin Ibrahim mengatakan Ismail itu keledai liar gitu katanya. Nah, itu ya karena kita tahu Saifuddin Ibrahim kan juga nggak ngerti bahasa Ibrani. Ketika dikonfirmasi juga nggak paham. Itu pendeta ya, Pak? Iya, pernah pendeta Saifuddin Ibrahim mengatakan begitu, keledai liar. Ya. Dan itu bermasalah memang. Karena ya sekali lagi ini problem ya dalam masalah terjemahan. Kalau kita tidak mengerti bahasa asli itu memang ini masalah besar sih saya kira. Bukan hanya umat agama tertentu, semuanya. Apalagi tadi misalnya kasus mengenai padang gurun saja kan di stereotip sebagai sesuatu yang negatif. Padang gurun itu. Midbar. Padahal dari kata dabar. Padahal Paulus ngakunya ketemu Yesus juga di padang gurun loh, Pak. Ya, makanya ketika dikhotbahkan lain lagi nanti penjabarannya. Kalau berkaitan dengan padang gurun yang dialami vision oleh Paulus positif. Tapi ketika Ismail negatif. Ini kan gimana ini cara menganalisanya? Kan tidak fair, tidak adil. Ya, kita pulang aja ya, Pak ya.
Pak, saya ingin menanggapi ya Pak ya. Saya ingin menanggapi dari paparan Pak Ali, dari paparan Bu Etika. Saya tergelitik Pak untuk bertanya gitu Pak ya. Kalau mereka menganggap bahwa Ismail itu adalah anak perzinahan, karena mereka nggak baca Kejadian 16:3 bahwa di situ Hagar disebut sebagai istri, Yesus sendiri di Perjanjian Baru disebut sebagai anak Daud, anak Abraham ya Pak ya. Ya. Sedangkan seperti tadi Pak Ali bilang menceritakan keturunan daripada Yakub dari 4 istri, 12 anak, salah satunya Yehuda. Yehuda juga berzina Pak sama menantunya Pak yang namanya Tamar Pak. Nah, sedangkan Yehuda itu adalah leluhur daripada Yesus bukan Pak? Maka di situ kan ada problem. Kalau kita adil memperlakukan sesuatu, seharusnya yang disebut sebagai anak zina kan bukan hanya Ismail. Anak yang di luar dari ketaatan, anak yang di luar dari hukum Tuhan, anak yang di luar dari kesetiaan, kan bukan hanya Ismail kalau begitu. Termasuk Yesus sendiri. Ini kasusnya beda, Pak. Ini kasusnya beda dengan Sarah dan Hagar, dengan Yakub dan dua budak dari 2 istrinya gitu, Pak. Ini kasusnya beda. Kalau Yehuda, Pak, di Kejadian 38, Yehuda ini menghamili menantunya sendiri, Pak, tanpa ikatan pernikahan, gitu. Artinya kan zina kalau begitu, Pak. Sampai mempunyai anak yang namanya Peres dan Tamar, di mana nama-nama itu termasuk di dalam silsilah Yesus dari Matius 1 ayat 1 sampai 17, Pak. Ya, itu satu, Pak. Kedua, Daud sendiri berzina, Pak, sama Betseba. Dari Betseba melahirkan Salomo. Salomo sampai ke Yesus. Itu juga berzina loh. Nah, kok itu nggak pernah dibahas ya Pak? Anak perzinahan ya? Ya kalau dibahas nanti akan menjadi masalah. Kalau dibahas kan jadi masalah. Artinya kan statusnya lebih berbahaya dibanding posisi dengan Ismail. Kalau Ismail kan hanya tuduhan saja sebetulnya, yang karena nggak paham. Statusnya istri dari Hajar sebagai istri. Kalau seandainya dituduh sebagai anak Ismail itu, maka bukan hanya Ismail yang statusnya, termasuk Yesus sendiri itu sebagai anak zina. Kan harus begitu logikanya. Kalau mau adil dalam berargumentasi, tidak tebang pilih maksud saya. Apalagi status dari Ismail kan beda dengan Yesus sendiri kan? Nggak, maksud saya gini, Yesus kan faktanya bukan dari pernikahan yang resmi. Tapi kalau Ismail kan pernikahannya resmi. Itu. Iya. Enggak, maksud saya gini, Pak. Maksud saya kenapa kok Pendeta Gilbert Lumoindong kok nggak khotbahin mengenai Yehuda dan Tamar gitu, Pak? Yehuda dan apa namanya? Ya. Yehuda dan siapa? Tamar ya, Bu ya? Ya, Yehuda dan Tamar. Tamar itu menantu Onan Yehuda dan Tamar. Nah, terus kemudian Pak, kemudian saya ingin menanggapi sedikit Pak mengenai pernyataan juga pendeta itu bahwa seorang suami hanya boleh mempunyai 1 istri gitu Pak ya. Di dalam Bible Pak, di dalam Bible yang ada itu malah aturan untuk mengatur laki-laki yang mempunyai istri lebih dari 1 Pak di Perjanjian Lama Pak ya. Kalau di Perjanjian Lama juga ada aturan tidak boleh mempunyai istri banyak, itu hanya untuk raja Pak. Hanya untuk raja itu adanya di Ulangan 17:17 kalau nggak salah. Iya betul. Itu aturan untuk seorang raja tidak boleh mempunyai istri lebih dari 1 di Ulangan 17:17. Tetapi di Perjanjian Baru Pak, aturan untuk ini apa namanya jemaat Pak ya, maksud saya umat ya, tidak boleh punya istri lebih dari 1 tuh nggak ada Pak. Yang ada hanya untuk penilik jemaat atau gembala dan diaken Pak. Itu adanya di 1 Timotius 3 ayat 2 dan 12. Nah, sebenarnya Pak, yang saya baca, larangan daripada gereja untuk poligami itu sendiri sebenarnya baru dikeluarkan abad ke-19 Pak, oleh Paus Leo ke-13 gitu. Nah, sekarang apakah perintah daripada Paus itu pada waktu itu Alkitabiah Pak? Sepertinya kan enggak gitu. Larangannya
untuk raja, untuk penilik jemaat, untuk diaken atau pengerja gereja. Untuk jemaat tuh nggak ada sebenarnya, Pak. Yang ada di Perjanjian Lama malah mengatur bagaimana laki-laki punya istri lebih dari satu. Kan gitu, Pak ya. Nah, jadi pernyataannya pendeta ini kan juga tidak alkitabiah kalau menurut saya. Bahkan Paulus sendiri, Pak, di Perjanjian Baru, dia mengatur, bukan mengatur tidak boleh beristri lebih dari satu, Pak, tapi dia mengatur kalau istri yang begini ini gimana, ini sikapnya harus bagaimana gitu. Itu mungkin bahasanya cukup panjang gitu, Pak ya. Ya, ya. Nah, jadi itu khusus bahas mengenai poligami itu. Ya, betul. Dan ya, khusus beda dengan apa namanya? Kasus. Ya, di Quran walaupun disebutkan boleh 2, 3, 4, tetapi kan hanya Al-Quran, Pak, yang menyebutkan jika tidak bisa adil nikailah satu saja, Pak. Ya, betul kan, Pak? Ya. Ada bersyarat, ada syarat. Nah, jadi gitu kira-kira yang bisa saya tambahin dikit, Pak. Karena apa ya namanya ya, hal-hal seperti ini memang kelihatan sekali, Pak. Ada satu tendensi gitu, Pak ya, untuk mendiskreditkan agama yang lain begitu hanya untuk apa namanya menjaga jamaatnya lah gitu ya, kurang lebihnya gitu. Pak Martin Luther, Ali, Pak. Ada tambahan, silakan Mbak, Bu. Mengenai Martin Luther itu aturan untuk poligami kan pada ini sudah siap. Iya, betul. Martin Luther aja, Pak. Martin Luther aja tuh malah nggak apa namanya tidak melarang poligami loh, Pak. Ini saya share sebentar, Pak ya. Loh, ini kok malah Martin Luthernya yang bilang begini kok malah nggak diikutin gitu loh, Pak. Bapak gereja loh itu. Nah, ini mesti ada sesuatu. Ada sesuatu. Nah, dia mengatakan, Pak, di bukunya kan, di DWT 249 ya, halaman 329 sampai 330, bahwa dia bilang apa? I confess that I cannot forbid a person to marry several wives, for it doesn't contradict the scripture. If a man wishes to marry more than one wife, he should be asked whether he is satisfied in his conscience that he may do so in accordance with the word of God. In such a case, the civil authority has nothing to do in the matter. Nah, saya terjemahkan ya. Aku mengaku bahwa aku tidak dapat melarang seseorang untuk menikahi beberapa istri karena tidak bertentangan dengan kitab suci. Ini Martin Luther sendiri yang ngomong, Pak, tidak bertentangan dengan kitab suci, Pak. Jika seorang laki-laki menginginkan untuk menikahi lebih dari satu istri, dia harus ditanya apakah dia puas dalam hati nuraninya bahwa dia melakukan itu sesuai dengan perkataan Tuhan. Dalam hal seperti itu, otoritas sipil tidak ada kepentingannya. Coba bayangin, Pak. Yang begini tidak dikeluarkan, Pak. Yang begini pasti diumpetin gitu. Ya kan? Ya, sebetulnya manusia kan ada pilihan, tapi ini temanya bahasannya beda ya. Kalau dalam Quran kan memang tidak ada penegasan harus satu, betul-betul satu tanpa ada kompromi, tanpa ada opsi. Tapi di Bible kalau di Quran memang tidak ada aturan dalam arti harus menikah itu satu mutlak, kan tidak ada dalam Quran. Ya. Nggak ada, mutlak tidak ada. Hanya opsi saja. Kalau mampu silakan, tapi itu ada rambu-rambunya. Ada rambu-rambunya, itu penegasan. Nah, kalau dari versi Bible itu betul-betul mutlak tanpa ada opsi lain. Sehingga dalam praktek lapangan itu akan terjadi banyak penyimpangan juga. Tidak dinikahi, tapi kemudian ya pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak manusiawi tadi. Ini problem memang, tapi ini di luar pembahasan kita sekarang. Ya. Saya kira jadi gitu, Pak ya. Sekarang kan kita lihat gini aja, Pak. Martin Luther yang sebagai bapak pendiri gereja Protestan gitu ya, Pak ya. Tidak melarang. Katolik melarang. Ini sekarang pendeta yang tadi ngomong itu Protestan atau Katolik gitu, Pak? Kenapa dia malah nggak ngikutin gitu ya? Sedangkan Martin Luther sendiri tahu Protestan, bahwa ya? Yang jelas Protestan beliau. Nah, iya makanya pendeta pendiri gereja Protestan itu bagian dari Protestan. Ya, pendiri gereja Protestannya sendiri bilang bahwa itu tidak alkitabiah gitu, Pak ya.
Tapi sekarang pendeta yang sekarang ngomongnya lain lagi, kan aneh itu kadang-kadang, Pak. Ya. Ya, saya kira saya nggak boleh menafsirkan sesuai dengan pemahaman saya. Biarkan ini kita hanya menyuguhkan fakta saja seperti ini. Ada yang mengatakan seperti itu, seperti Martin Luther, yang mengatakan seperti Gilbert Lumoindang. Terserah kaum Kristiani mau merujuk yang mana, silakan, itu ada di masing-masing. Pilihannya di tangan masing-masing. Ya. Baik, kalau begitu ada lagi Bu Etika atau mungkin Pak Ali sebelum saya tutup? Ya, saya kira itu yang saya jelaskan. Intinya bahwa apa yang dilakukan oleh Hajar itu bukan sebuah tindakan zina. Apa yang dilakukan oleh Abraham bukan tindakan zina. Sehingga Ismail bukanlah anak hasil dari perzinahan. Dan itu dikonfirmasi dari tulisan para rabi Yahudi yang menyebutkan dia sebagai manusia perempuan istimewa, sebagai anak perempuan Fir'aun, dan Ismail sebagai manusia laki-laki yang disertai Tuhan di padang gurun melalui firman-Nya, disebut dengan ungkapan besa'adecha, selalu bersamamu. Dan itu yang bersama dengan Ismail itu adalah Davar Elohim. Dan Davar Elohim itu artinya firman Tuhan, itu menyertai Ismail di Bemidbar, di tempat yang disebut padang gurun. Ya. Ya, itu kesimpulan. Baik, Pak Ali, Bu Etika, ada lagi Bu Etika? Saya kira cukup ya sementara ini juga. Baik. Next time. Baik, ya, terima kasih banyak. Yang Cledeliar nanti sesi selanjutnya. Khusus sesi yang mengenai Cledeliar. Oh, yang ya. Enggak, kadang-kadang tuh saya, ketawanya gini Pak, mosok kita yang harus bukain ayat-ayat Babelnya gitu loh Pak, untuk orang-orang macam ya, itu ya? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya? Kalau kita punya pengetahuan, kita kan bisa share kepada yang lain. Dan saya kira itu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Baik. Terima kasih banyak Pak Ali, Bu Etika, paparannya pada hari ini. Semoga bermanfaat dan mencerahkan bagi para pemirsa. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kami juga mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebelum saya tutup, kembali saya ingin mengingatkan bagi para pemirsa yang ingin berpartisipasi dan untuk yang ingin menyisikan sedekah zakat infaknya dapat mengirimkan ke nomor rekening Bank Mandiri Syariah dengan kode bank 451, nomor rekening 1188889995 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf at-Tauhid, khusus untuk wakaf di tanah di lokasi Wonosalam, Jombang, Jawa Timur seluas 6 hektar yang sedang dibebaskan oleh Yayasan Pembina Mu'alaf at-Tauhid dengan harga tanah seharga Rp250.000 per meter persegi. Dapat dikirimkan ke nomor rekening yang tadi saya sebutkan dan dapat mengkonfirmasi ke nomor handphone 0812 3280 2080. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas apa yang sudah kita berikan. Baik, sekali lagi saya ucapkan Pak Ali, Bu Etika, mudah-mudahan insya Allah minggu depan kita bisa bertemu lagi. Ya, mudah-mudahan insya Allah minggu depan kita bisa bertemu lagi untuk membahas hal-hal yang lebih menarik lagi. Baik, kalau begitu saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.